Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Bunga Putriana, kelas 12 D3. Di sini saya akan membahas mengenai materi masa Orde Baru. Nah, yang pertama, lahirnya Orde Baru. Lahirnya Orde Baru diawali oleh masa transisi kepemimpinan nasional pada tahun 1966 sampai 1967. Ditandai dengan krisis perekonomian, krisis ekonomi dan politik mendorong munculnya Trituntunan Rakyat atau Tritura, merupakan tuntunan gerakan mahasiswa yang bergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang disebut KAMI. Tritura berisi tuntunan pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan kabinet Dwi Kora, dan penurunan harga-harga pokok. Akibat dari terjadinya Tritura, yang pertama, pengukuhan Supersmart. Supersmart merupakan surat perintah yang dibuat oleh Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Surat perintah tersebut diberikan kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna mengatasi situasi politik dan ekonomi. Kedua, pembentukan Kabinet Ampera. Presiden Soekarno mencoba untuk memenuhi salah satu mantunan Tritura, yaitu melakukan reshuffle kabinet. Akan tetapi, reshuffle kabinet tersebut belum mampu mengembalikan kepercayaan rakyat pada pemerintah. Ketiga, penolakan pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno. Kondisi politik dan ekonomi yang kacau pada tahun 1966 mendorong MPRS meminta pertanggungjawaban kepada Presiden Soekarno. Pada Juni 1965, Presiden Soekarno menyampaikan pidato. Pertanggungjawaban pidato tersebut ditolak oleh MPRS. Perkembangan politik. Pertama, penataan stabilitas politik. Stabilitas politik merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh pemerintahan Orde Baru. Berbagai upaya pemerintahan Orde Baru untuk menciptakan stabilitas politik sebagai berikut. A. Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah Indonesia pernah berkonfrontasi dengan Malaysia. Normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia. Pada 11 Agustus 1966, pemerintah Orde Baru menginisiasi normalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia berhasil dicapai melalui perundingan Bangkok. B. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Keluarnya Indonesia dan keanggotaan sebagai bentuk protes atas diterimanya Federasi Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia kembali menjadi anggota pada 3 Mei 1966. Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB ini diambil karena Indonesia menyadari banyaknya manfaat yang diperoleh selama menjadi anggota PBB. C. Pembentukan ASEAN. Pemerintah Indonesia juga berupaya membangun stabilitas politik dengan menciptakan kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama tersebut diwujudkan melalui pembentukan Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. 2. Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI merupakan konsep yang berusaha membentuk hubungan harmonis antara militer dan sipil. Peran anggota ABRI dalam bidang militer harus seimbang dengan peran mereka sebagai warga negara dalam bidang sosial dan politik. Pada masa Orde Baru, banyak anggota militer yang menjadi anggota pejabat sipil. Ketiga, penyederhanaan partai politik. Pada masa Orde Baru, pemerintah berusaha menyederhanakan partai politik menjelang pelaksanaan pemilu 1977. Penggabungan partai politik dilakukan dengan penggabungan partai-partai persamaan ideologi. Keempat, pelaksanaan pemilu. Pemerintah Orde Baru melaksanakan pemilu selama 6 kali. Pemilu pada masa Orde Baru terselenggara pada periode 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu pada masa Orde Baru selalu dimenangkan oleh Golkar. Kelima, pelaksanaan program P4 dan BP7. Pemerintah Orde Baru berupaya menerapkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dengan itu, terwujudnya Eka Prasetya Pancakarsa.
Gagasan tersebut diajukan ke MPR sehingga menjadi penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Setelah disahkan P4, dibentuklah Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 atau BP7. Nah, sekarang lanjut ke perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru. Pertama, stabilitas dan rehabilitas ekonomi. Program stabilitas dan rehabilitas ekonomi merupakan jangka pendek yang dilaksanakan pada awal pemerintahan Orde Baru. Program ini memiliki skala prioritas dengan pengendalian inflasi, pencukupan kebutuhan pangan, rehabilitas ekonomi, dan peningkatan kegiatan ekspor. Kedua, kerjasama dengan luar negeri. Pada periode awal pemerintahan Orde Baru, hampir semua aturan kebijakan ekonomi dirancang oleh lembaga-lembaga ekonomi internasional. Kondisi ini menyebabkan modal asing mengalir deras ke Indonesia dan banyak perusahaan asing yang didirikan di Indonesia. Ketiga, pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional pada masa Orde Baru bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang tahun 1945. Pembangunan nasional Indonesia pada masa Orde Baru berpedoman pada trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Inti kedua pedoman tersebut adalah mencapai kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Lanjut pada kehidupan masa Orde Baru. Pertama, sosial ekonomi. Pemerintahan Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Selain itu, keadaan perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru mengalami perkembangan signifikan. Pemerintahan Orde Baru menerapkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kebijakan tersebut sebagai berikut. A. Transmigrasi. B. Keluarga berencana. C. Puskesmas dan posyandu. Kedua, pendidikan. Pemerintahan Orde Baru juga melaksanakan pembangunan dalam bidang pendidikan. Pembangunan pendidikan diarahkan menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Ketiga, budaya. Pengembangan budaya dan seni pada masa Orde Baru diarahkan pada usaha-usaha yang dapat memperkuat kepribadian sosial, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, pemerintah melakukan peningkatan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah, kursus-kursus seni, dan seni lainnya dalam masyarakat. Sekian presentasi dari saya mengenai masa Orde Baru. Terima kasih.